Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat tema kesucian hati dan kesucian kelakuan itu adalah puncak dari ketakwaan. Puncak ketakwaan itu bukan amal soleh. Puncak ketakwaan itu sucinya kelakuan. Nah, sucinya kelakuan itu dimulai dari kesucian hati. Nah, kesucian hati itu tidak bisa diupayakan oleh kita sendiri. Kita tidak mampu menyucikan hati kita, tapi yang mampu menyucikan adalah Allah. Loh, bagaimana Allah menyucikan? Kita aja nggak bisa melihat Allah, kita dimandikan Allah atau bagaimana, kan nggak tahu. Akhirnya kita bingung. Kalau Allah menyucikan hati kita, tetapi karena nggak tahu Allah, akhirnya nggak punya harapan untuk disucikan. Nah, nggak pernah ketemu. Itu kalau kita itu memandang Allah sebagai makhluk. Maksud dari Allah yang menyucikan ketika kamu ikhlas mempercayai Allah Maha Sempurna. Di situ kamu melihat makhluk-makhluk yang diciptakan. Pengakuanmu terhadap Allah itu menjadikan sucinya. Kalau kamu menyucikan hatimu sendiri, gak mampu. Ingat Allah terus kamu menyucikan hatimu, tenang, gak mampu. Itu biasa dilakukan oleh orang yang sering berupaya. Kenapa kalau menyucikan hati sendiri kok Allah tidak mengizinkan? Kalau engkau mampu menyucikan hatimu, nanti orang yang tidak mau menyucikan kau salahkan. Nanti kamu merasa benar karena punya kemampuan. Itu bukan daya upayamu. Makanya kalian gak pernah bisa suci hatimu kalau upayamu sendiri. Sedangkan iman itu puncaknya takwa. Nah, puncak kondisi ketakwaan, puncak takwa itu bagaimana? Kesucian hati dan kesucian kelakuan. Siapa yang menyucikan? Allah dan kamu. Ini hanya saya sampaikan sebagai pengetahuan sehingga kalian nanti dituntun Allah, hatimu nanti bisa mengakui. Ini gurunya enggak ini. Saya tak balik. Saya ulangi lagi. Puncak dari keimanan adalah mutakin, taat pada Allah atau takwa. Nah, puncak dari ketakwaan, sucinya hati dan kelakuan. Kalau takwa itu tidak bisa merasakan, karena itu bagian dari pecahan-pecahan dalam. Di dalamnya adalah kesucian hati dan kesucian kelakuan. Bagaimana bisa diraih kesucian hati? Hati itu dinamakan suci ketika hati itu longgar, ikhlas, ingat kepada yang memelihara dan dipercayakan. Itu baru suci. Kalau ingat kepada yang menciptakan, yang memelihara, tetapi ikhlasnya tidak dipercayakan kepada Allah, di situ hanya berwujud ilmu atau pengetahuan pikiran.
Kalau iman, kepercayaanmu kepada yang menciptakan dan memeliharamu itu ikhlas, mengakui karena jujurnya hatimu sehingga kamu berserah diri, menyerahkan pemeliharaan dirimu hanya kepada yang kau percayai. Yang kau percaya cuma satu. Rasa ikhlasmu percayakan, itu efeknya menjadi suci, hati tenang, bersih. Nah, ketika kamu melakukan segala sesuatu menjadi kelakuan, selalu ingat siapa yang memelihara. Di situ kalian tidak terbebani sehingga terjaga kesucian hatimu dalam beraktivitas di dunia. Nah, kesucian hatimu itu tidak bisa diraih. Kenapa? Sering kotor mendengar siapa, melihat yang nggak cocok, mendengar yang nggak cocok, itu kotor, setelah itu bisa bersih lagi. Cuma bersih sucinya belum. Karena suci itu bersih dan sadar pada posisi ikhlas. Ingat siapa yang menciptakan semua makhluk. Jadi, mengakui Allah Maha Sempurna itu bagian dari utuhnya menyucikan diri. Kalau sudah mengakui Allah Maha Sempurna, hati kita langsung bersih dari semua kotoran. Kalau dalam setiap perbuatan yang kau lakukan, kamu yang kau lihat, yang kau dengar itu semua, kamu tahu Allah itu Maha Sempurna menciptakan segala sesuatu. Dan mengakui Allah Maha Sempurna menciptakan tidak ada cacat, titik noda, kamu tidak terima dengan semua ciptaan Allah. Semua yang diperjalankan Allah. Sempurna semua. Nah, di situ kamu langsung disempurnakan Allah. Pengakuanmu yang jujur itu diterima Allah. Nah, dari kamu mengakui Allah Maha Sempurna, hatimu ikhlas mengakui Allah yang Maha Sempurna menciptakan segala sesuatu tanpa cacat. Di situ kamu bawa menjalani kehidupan sehari-hari. Kehidupanmu selalu ingat kepada yang menciptakan semua makhluk dan mengakui kesempurnaan Allah. Setiap saat pasti hidupmu disucikan Allah, hidupmu dipelihara Allah, jaga Allah, hidupmu diselamatkan. Derajat kamu akan ditinggikan. Sekarang saya ulas balik dari perjalanan kalian semua. Kalian semua membutuhkan keselamatan. Nah, yang bisa menyelamatkan kalian semua memilih yang menciptakan kamu itu yang kamu percaya untuk menyelamatkan, untuk memelihara. Nah, itu proses mengetahui Tuhan. Semua orang tidak ada yang tidak percaya adanya Tuhan. Semua manusia, semua mengakui Allah yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya tanpa kecuali. Atau Tuhan yang Maha Kuasa itu yang menciptakan. Semuanya mengakui, termasuk dirinya sendiri mengakui bahwa saya adalah ciptaan. Ciptaan. Semuanya. Tetapi
Bedanya orang yang iman dan tidak iman itu bagaimana? Semua mengakui Allah yang menciptakan. Berarti sudah iman dong. Iman dalam hal asal usul dia. Kalian semua dari dulu iman dalam hal asal usulmu. Asal usulmu itu ciptaan Allah, tidak ada yang cacat dari dulu. Tetapi kenapa tidak bisa dekat? Yang menjaga kamu, yang memelihara kamu, itu tidak kau percayakan kepada yang menciptakan kamu. Bedanya orang iman dengan orang ingkar atau kafir tertutup. Orang kafir mengakui Allah yang menciptakan, tetapi tidak mengakui Allah yang memelihara dia. Dan Allah mampu menyelamatkan dia sampai mati. Dan Allah mampu menjaga dia. Itu nggak mau mengaku. Kenapa? Masih diberi kemampuan menjaga dirinya. Masih diberi kemampuan pengupayaan diri. Sehingga kemampuan dari manusia itu hijab untuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak butuh. Nah, itu awalnya. Nah, dari awal perjalanan kalian mengaku yang menciptakan itu Allah. Dari dulu nggak usah saya tanya, nggak mengaku yang menciptakan kamu siapa? Allah. Atau yang menciptakan kamu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pasti. Tapi yang memelihara kamu siapa? Aku sendiri. Itu ingkarnya pada pemeliharaan, ingkarnya pada penyelamatan ke depan itu. Iblis itu diberi kemampuan sehingga ke depannya dia tidak mengakui Allah atau memilih Allah yang menyelamatkan karena masih mampu. Kadangkala banyak orang yang sudah cukup uangnya, badannya sehat, anaknya sehat karena gizinya tinggi, makanannya ikan, pertimbangkan. Setelah itu pendidikannya mantap, sehingga dia sudah tidak membutuhkan apa-apa untuk dekat dengan Tuhan. Mengakui Tuhannya yang menciptakan, tapi tidak mengakui yang memelihara itu adalah Tuhan. Atau tidak memilih Tuhannya yang memelihara karena mampu memelihara dirinya sendiri. Disitulah bedanya orang kafir dengan orang iman yang kembali. Karena asal usulnya dari Tuhan. Keselamatan ke depan kita percayakan kepada yang maha menghidupkan kita. Itulah yang mempunyai kemahaan untuk menyelamatkan, yang mempunyai kemahaan untuk memelihara kita. Maha kuasanya Tuhan itu jadikan kita ikhlas untuk mempercayakan keselamatan. Nah, bagi orang yang kafir diberi kemampuan kepada dirinya sehingga tidak terbuka untuk mengenal Tuhan lebih dalam karena masih diberi kemampuan. Jadi bedanya di situ. Semua manusia mengakui bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Semuanya tanpa kekuatan. Nah, bagian dari keimanan tentang asal usul, tapi bukan keimanan tentang pemeliharaan diri.
Semua manusia diciptakan oleh Tuhan, semuanya mengaku. Tapi semua manusia memilih Allah yang memelihara, itu yang jarang. Kenapa? Allah memberikan kemampuan dia sehingga dia bersandar kepada kemampuan yang dimiliki. Punya beras, punya uang, punya badan sehat, jauh dari penyakit, hilang kesulitannya, segala sesuatu dituruti, menjadikan dia punya kemampuan. Bukan Allah yang disandari untuk bergantung keselamatan dan pemeliharaan. Di situ dia selalu mencari kesalahan-kesalahan. Kenapa, apa yang salah ya? Apa yang salah? Dalam proses mencari kesalahannya, dia nggak tahu harus kemana. Padahal sudah menyembah Tuhan, sudah memohon, sudah meminta pertolongan, tapi belum memberikan kepercayaan kepada Tuhan dulu. Dulu itu belum memberikan kepercayaan karena belum jelas Tuhan. Jadi saudara-saudaraku semua itu diberikan ketidakmampuan, kesadaran oleh Allah. Itu luar biasa loh. Kenapa? Jalanmu paling mudah untuk dekat kepada Tuhan. Itu karena kamu diuji ketidakmampuanmu. Sehingga kamu butuh diselamatkan, butuh dipelihara. Semua kebutuhanmu dari kesulitan, semua kebutuhanmu dari kesusahan, itu semua menjadikan kamu bisa mencari tahu, mencari pengetahuan tentang Tuhan. Itu tandanya Allah mengambil kamu untuk diajak mendekat. Allah itu kalau memberikan manusia agar dekat dengan nasi, itu diberi rasa lapar. Allah itu kalau hendak mendekatkan hambanya kepada dia, pasti diberi kesulitan sehingga tidak mampu, tidak diberi kemampuan apa-apa, semakin diusahakan semakin hancur. Itu tanda orang yang seperti itu mau ditarik oleh Allah untuk dekat. Tapi karena manusia masih buta, sehingga walaupun sudah tidak mampu tetap berupaya jatuh lagi, berupaya jatuh lagi, berupaya jatuh lagi sampai mati kadangkala. Jadi sifat keakuan itu kadangkala tidak pernah patah. Patahnya sampai mati. Berjuang sampai tetes darah terakhir. Berjuang demi siapa? Nah, itu kan salah satu bentuk keakuan. Nah, keakuannya yang tidak pernah patah karena tidak ada percaya, tidak sadar kemampuannya, sehingga menjadikan dia itu terus berusaha kepada dirinya untuk menyelamatkan, mengingkari Tuhannya yang menyelamatkan, diajak untuk kembali ke Tuhan, biar Tuhan aja yang menyelamatkan. Nah, ayo ikut papa, enggak papa, tuh. Nah, keingkaran semua manusia rata-rata kepada pembawa risalahnya, bukan kepada Tuhannya. Jadi yang membedakan orang iman dan orang ingkar bukan karena mengingkari yang menciptakan, mengingkari yang bisa menyelamatkan ke depan, mengingkari yang bisa memelihara dia. Fabi ayi akhirobbikum matukadibah, nikmat yang banyak itu diingkari semua.
diingkari pemberinya, bukan nikmatnya diingkari, nikmatnya diterima, diberikan jalan mudah diterima, diberikan harta benda, diberikan anak, diberi badan sehat, diterima semua, tapi disandari untuk sandaran, pemberian Tuhan untuk sandaran, sehingga ketika tidak membutuhkan Tuhan dia mengingkari. Saya ulang lagi, bedanya orang iman dengan orang ingkar bukan masalah penciptaan, tapi masalah pemeliharaan ke depan. Karena sudah terbiasa memelihara dirinya sehingga dia larut. Karena sudah terbiasa berusaha sendiri, akhirnya dia tidak membutuhkan Tuhan. Karena sudah terbiasa berpikir dengan kemampuannya sehingga tidak dia lupa bahwa keterbatasan pikirannya itu yang maha kuasa itu bukan pikirannya, tapi Tuhanlah yang menentukan.